Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuba Khairul Robi. Kali ini akan mempresentasikan mengenai merancang rangkaian kombinatorial. Sebagaimana ini merupakan tugas dari mata kuliah sistem digital. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih buat Pak Agus atas kesempatan dan bimbingannya. Sebelum kita mulai merancang, eh, mari kita kenal dulu apa itu sistem atau rangkaian. Jadi sistem atau rangkaian itu adalah gabungan dari dua atau lebih komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Dalam sistem dapat berupa terdiri dari subsistem. Jadi subsistem ini akan membantu untuk sistem yang lebih besarnya. Selanjutnya adalah rangkaian logika kombinatorial. Apa itu rangkaian logika kombinatorial? Jadi suatu rangkaian yang nilai outputnya itu bergantung langsung pada inputnya. Jadi input akan masuk ke dalam suatu rangkaian yang berisi fungsi logika dan akan menghasilkan suatu output. Nah, fungsi-fungsi logika ini terbentuk dari beberapa gerbang logika dasar. Jadi gerbang logika dasar itu ada tiga, ada simbol gerbang. Ini ada gerbang AND, ada gerbang OR, dan gerbang NOT. Dari ketiga ini ada beberapa turunannya, antara lain ini ada gerbang NAND, yaitu NOT dengan AND, terus gerbang NOR, ini NOT dengan OR, dan gerbang XOR. Gerbang XOR ini antara NAND, OR, dan AND. Selanjutnya adalah gerbang XNOR. XNOR ini adalah NOT dengan XOR. Jadi dari gerbang-gerbang logika ini akan dibuat rangkaian. Jadi inputnya akan masuk dan akan menghasilkan suatu keluaran yang diinginkan. Ini ada contoh kasus. Jadi dalam kasus ini adalah membuat rangkaian logika kombinatorial yang memiliki 5 saklar on dan off dan satu display 16 segmen. Display 16 segmen tersebut digunakan untuk menampilkan karakter sesuai yang dirancang. Karakter yang akan ditampilkan terdiri dari 12 karakter sampai dengan 15 karakter identitas Anda. Misalkan identitas yang akan ditampilkan adalah uh, untuk kasus ini saya menggunakan karakter ini KHUBAH @sign, ada IFUMC strip 20. Jadi ada 15 karakter yang ingin saya tampilkan ini secara berurutan dari kiri ke kanan. Untuk memahami dalam kasus ini outputnya sudah jelas, karakter yang ingin ditampilkan, lalu inputnya menggunakan 5 saklar, namun belum ada rangkaian logikanya atau fungsi-fungsi logikanya belum ada. Jadi langkah pertama untuk membuat fungsi-fungsi logikanya kita pahami dulu ini. Di satu outputnya itu menggunakan display 16 segmen. Apa itu 16 segmen display? Jadi ada 16 segmen yang terdiri dari lampu-lampu yang dapat menyala atau padam. Jadi yang pertama kita akan mulai dari sebelah sini, ini sebagai S0, terus S1, S2, S3, S4, S5, 6, 7, S8, S9, S10 kita lambangkan dengan SA, S11 SB, S12 SC, S13 SD, S14 SE, dan S15 SF. Ya, pas 16 segmen. Jadi dari ke-16 segmen ini akan menyala sesuai dengan
karakter yang ingin ditampilkan. Jadi misal tadi karakter K, maka yang menyala akan SE, S3, S4, terus S9, SC, dan SF. Jadi karakter ini akan menyala dan akan memperlihatkan karakter K tadi. Dengan memahami itu, selanjutnya saya menggunakan bantuan dari website 3quarks.com. Jadi website ini cukup membantu untuk melihat setiap karakter itu akan tergambarkan seperti apa dalam 16 segmen display tersebut. Jadi ini saya tuliskan karakternya semuanya langsung. Terus dapat kita lihat di sini hasilnya seperti berikut. Jadi ini K tadi sesuai yang tadi S3, S4, S9, SC, dan SF. Terus ini karakter H, karakter U. Jadi mulai S0, S3, S4, S5, S6, S7, dan begitu seterusnya. Nah, dari contoh 16 display ini kita dapat rumuskan tabel input outputnya. Jadi inputnya di sini adalah kombinasi saklarnya. Ini berurutan dari T4, T3, T2, T1, dan T0. Dan kita outputnya kita bagi menjadi 16 tadi. Jadi ada outputnya adalah per segmennya. Jadi pada kombinasi saklar tertentu itu akan menyala, akan ada kemungkinan menyala apa saja gitu. Jadi yang pertama pada saat T4 sama dengan 0, apapun di belakangnya itu akan kosong atau tidak menyala. 16 display-nya tidak ada yang menyala. Terus dimulai dari T4 sama dengan 1, terus kombinasi saklar T3 0, T2 0, T1 0, dan T0 0. Ini masih belum menyala. Dimulai dari kombinasi saklar 1 0 0 0 1. Nah, ini karakter yang menyala adalah karakter K. Jadi K-nya tadi dipetakan, yang menyala ini ada S3, S4, S9, SC, SF. Dilanjut lagi 1 0 0 1 0. Ini karakter H. Jadi kita lihat yang menyala adalah S0, S3, S4, S7, S8, SC gitu. Begitu seterusnya hingga yang paling akhir, yaitu karakter kombinasi saklar 1 1 1 1 1. Ini yang menyala adalah karakter 0. Ini segmen yang menyala ada S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, dan SD. Setelah kita mengetahui segmen mana saja yang menyala ketika kombinasi saklar tertentu, selanjutnya kita dapat membuat fungsi logikanya. Sesuai dengan penjelasan di awal tadi, jika suatu sistem itu dapat terdiri dari subsistem atau beberapa subsistem yang lain yang dapat membantu. Makanya untuk memudahkan dalam proses pembuatan ini, sistem yang besar ini maka akan dibagi menjadi beberapa subsistem, ya, yaitu dari subsistem kita bagi per segmennya saja untuk memudahkan. Jadi subsistem 1 ini S0, 2, terus S1, dan begitu seterusnya. Jadi kita pecah menjadi subsistem yang lebih kecil sehingga memudahkan untuk membuat rangkaian logikanya. Kita ambil contoh S0. Jadi dalam membuat fungsi logikanya tadi, kita bisa menggunakan seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, yaitu menggunakan post of product atau sum of product, product of sum atau sum of product. Jadi min term atau max term.
Jadi dari situ kita ini memiliki angka logika 1, 1, 1, maka kita akan menggunakan minterm. Namun, mengingat ini kondisi angka logika satunya ini relatif lumayan banyak gitu. Jadi kalau kita buat fungsi logikanya maka akan panjang, maka kita akan langsung sederhanakan menggunakan K-map, yaitu K-map atau Karnaugh map. Jadi Karnaugh map ini adalah metode penyederhanaan fungsi logika dengan cara dipetakan. Jadi pemetakannya itu kita bagi antara baris dan kolom ini, dan kita masukkan nilai min termnya ini di setiap termnya tadi. Jadi karena kita ini dalam kasus ini ada 5 variabel. Jadi 5 variabel ini kemungkinannya itu ada 32 kemungkinan. Jadi dapat kita pecah menjadi 2 tabel. Karena jadi yang pertama ini T4-nya sama dengan 0. Lalu yang lainnya ini ada T3 aksen, T2, T1, dan T0. Yang kedua adalah T4. Untuk yang T4 sama dengan 0 ini, apapun kombinasi belakangnya, T3, T2, T1, T0-nya ini akan kosong untuk blank. Jadi ke 16 displaynya, 16 segmen displaynya itu tidak akan menyala. Selanjutnya, ketika T4 sama dengan 1 dan T3, T2, T1 dan T0-nya 00 ini masih akan blank. Jadi kombinasi T3, T2, T1, T0-nya ini ketika 000 itu masih blank. Lalu bagaimana cara memasukkan memasukkan nilai logika satu ini ke dalam tabel-tabel ini. Jadi yang paling sederhana, kita lihat nama per kolom ini dan per barisnya ini. Jadi ada T3 aksen, T2 aksen. Jadi kalau nilai kombinasi saklarnya ini 0, itu berarti menandakan aksen di sini. Jadi kalau misal ini T3-nya 0, berarti T3 aksen. Kalau T2-nya 0, berarti T2 aksen. Begitu seterusnya. Namun ada yang lebih mudah, dapat yang lebih itu bisa langsung kita nomorin per kotak ininya. Jadi penomorannya ini misal dari sini kita mulai, ini ada 0, kita mulai dari 0, ini 0, terus 1, kita loncat satu kotak, jadi 1, terus 2, 3, ini 4, 5, loncat lagi 6, 7, terus yang ini diloncatin dulu langsung ke sini ada 8, 9, 10, 11, terus balik lagi ke atas sini 11, 12, 13, 14, 15. Jadi penomorannya seperti itu. Yang bawah ini juga sama, jadi 16, 17, loncat dulu 18, 19, terus di sini 20, 21, 22, 23, loncat lagi tadi 23, langsung loncat ke paling belakang sini 24, 25, 26, loncat satu lagi 26, 27, terus ke atas sini 28, 29, 30, 31. Jadi penomorannya seperti itu. Atau tadi yang sederhana tadi kita dapat lihat langsung dari kombinasinya. Nah, pada sistem yang S0 ini itu logika 1 muncul pada term nomor 18, 19, 20, 21, 22, terus 26, 27, 30, 31. Jadi kita mulai dari 18, ini 16, 17, ini 18, ini 18, terus 19, terus 20, 21, 22. Lanjut ke 26. 26 yang paling belakang ini.
Jadi 26, 27, terus ini 28, 29, ini 30, 31. Nah, setelah kita masukkan nilai logika dari subsistem S0 ini, selanjutnya kita dapat lihat di sini bisa kita kelompok-kelompokkan. Jadi dalam nah, seperti ini. Jadi kita kelompokkan, yang ini ada 4, kita kelompokkan satu baris, terus ini ada 4 yang bentuknya kotak susunannya seperti ini, kita kelompokkan, dan ini juga 4. Ini jadi kernel map itu seolah-olah saling terhubung. Jadi ibarat apa namanya ya, semacam kulit tabung seperti itu. Jadi mereka menggulung, saling terhubung. Jadi ini ada 4 juga dengan ini, yang ini kelompok ini sendirian. Jadi dalam pengelompokan kernel map ini kita dapat mengelompokkan yang pertama itu 8, yaitu oktet. Jadi misal ini kan 4, misal ini yang kosong ini nilainya 1, maka ini dapat dikelompokkan menjadi oktet, yaitu 8. Gitu. Selanjutnya adalah kuartet. Ya, kuartet 4. Jadi ini seperti ini, kelompoknya 4. Ini dapat horizontal seperti ini maupun vertikal atau bentuknya kotak seperti ini. Jadi selanjutnya setelah kuartet itu ada pair, ada dua pair kayak gini. Jadi berdampingan begini secara vertikal maupun horizontal. Namun tidak untuk yang diagonal. Jadi cuma vertikal sama horizontal saja. Jadi yang pertama cara pengelompokannya itu kita cari yang paling banyak dulu. Jadi kalau misal di sini ada oktet, kita kelompokkan yang oktet dulu, baru yang lebih kecil lagi. Jadi yang pertama ini kalau dalam kasus ini yang S0 ini kita kelompokkan dulu yang kuartet. Jadi kuartetnya ada 1, 2, dan 3. Terus ditambah satu pair. Jadi dari sini kita akan peroleh fungsi logika yang jauh lebih sederhana. Jadi jika kita lihat sebelumnya ini, ya kurang lebih kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 min term. Jadi kalau 9 min term tersebut langsung dituliskan, maka di sini akan punya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang lebih seperti itu. Dengan metode kernel map ini, kita dapat menyederhanakan 9 tadi menjadi 4 min term saja. Jadi 4 ini. 4 produk. Jadi ada 4 produk. Jadi sum of produknya ini cuma menggabungkan dari 4 produk saja. Jadi dari kelompok-kelompok tadi kita dapat lihat ini ada T4, T1, T0 aksen. Ini didapat dari yang bawah ini. Jadi T4-nya di sini T4 sama dengan 1. Terus kita lihat yang bawah ini. Jadi yang kuartet panjang ini kita lihat ketika T3-nya dan T2-nya itu berada pada apa saja, hasilnya tetap sama. Jadi T3 mau T3 aksen ataupun T3 enggak aksen, dan T2-nya juga sama, mau aksen atau tidak, itu tetap menghasilkan nilai logika 1. Jadi dalam kuartet ini kita dapat tuliskan T4, terus T1, dan T0 aksen. Jadi kita dapat lihat sesederhana itu. Jadi kita tidak perlu menuliskan kelima dari kombinasi saklar tersebut. Cukup dari diwakili dengan 3. Karena T2 dan T3-nya ini berada di kondisi apapun akan menghasilkan nilai logika 1. Begitu juga yang lainnya. Misal yang ini, yang hijau ini, T4-nya ini 1, jadi T4. Terus ini dengan kondisi apapun T2-nya,
baik T2 maupun T2 aksen, ini akan menghasilkan nilai 1. Jadi T4 langsung kita ambil T3-nya, karena T3-nya ini berbeda kondisi. Hanya T3 saja yang dapat menghasilkan 1. Jadi dalam kelompok ini T3, T4, T3, terus kita lihat yang sampingnya. Jadi yang sampingnya ini ada T1, T0. Nah, ini T0-nya itu kondisi apapun akan menghasilkan nilai logika 1. Jadi dapat kita tuliskan ini T4, T3, dan T1. Begitu juga yang lainnya. Sehingga dapat kita lihat fungsi logikanya dapat kita tuliskan. Jadi produk dari T4, T1, T0 aksen ini ditambah T4, T3, T1, T4, T2 aksen T1, dan T4, T3 aksen T2, T1. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi logikanya, ini kita dapat menggambarkan rangkaian logika dari subsistem tersebut. Jadi dapat kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Saya menggambarkannya, jadi ini ada T4, T1, T0 dalam ini produk utama. Jadi ini T4, terus T1, T0 aksen, ya gini. Jadi jika dalam fungsi logika ini dituliskan dengan dot, ini berarti gerbang logika yang digunakan itu N. Jika aksen, maka gerbang logika yang digunakan itu adalah not. Dan jika ini plus atau tambah ini yang digunakan adalah gerbang logika OR. Jadi dengan bermodalkan 3 gerbang logika dasar ini sudah dapat menggambarkan rangkaian logikanya. Nah, setelah kita gambarkan, ini dilakukan berulang untuk subsistem-subsistem yang lain dengan cara yang sama menggunakan Karnaugh map. Ini akan tergambarkan rangkaian logika dari setiap subsistem tersebut. Dengan selesainya dibuatnya subsistem ini dapat kita gabungkan. Jadi subsistem tersebut dapat kita susun, kita gabungkan lagi menjadi subsistem yang lebih besar. Jadi dalam kasus ini saya bagi lagi menjadi subsistem yang lebih besar, itu ada 2. Yang ini subsistem dari S0 sampai dengan S7-nya. Jadi ini ada 8 outputnya. Terus yang satunya S8 sampai dengan SF. Dari kedua ini kita gabungkan lagi menjadi ini sistem yang sesungguhnya, sistem yang besar. Jadi tadi sistem yang S0 ini S0, ini tulisannya kecil, S0 sampai dengan S7, terus S8 sampai dengan SF, ya, SF itu 15 tadi. Jadi kita punya 5 input, jadi T4, T3, T2, T1, T0. Jadi 5 input ini kita menggunakan splitter. Jadi kita masukkan sini, terus setelah itu kita split lagi. Namun tetap sama. Ini adalah dalam splitter ini tidak merubah inputnya, cuma untuk merapikan saja dalam menggambarkan itu. Jadi ini T4 sampai T0-nya itu sebagai input dalam blok dari subsistem tadi. Jadi ini ada 2 blok subsistem yang terakhir kita gambarkan tadi. Jadi input ini akan menjadi 5 input ini akan menjadi 5 output. 5 input ini akan menjadi 8 output. Karena di sini kita punya 2 subsistem, maka total adalah 16 output. Ya, 16 output ini mewakili dari 16 segmen tadi. Jadi ini outputnya dari blok subsistem ini akan menjadi input dari sistem yang besar. Jadi 16 output ini akan berurutan seperti ini, maka akan menyalakan dari sistem ini. Selanjutnya untuk lebih jelasnya akan kita simulasikan langsung.
Baik, kita akan simulasikan langsung rangkaian ini di Logisim. Jadi yang pertama kita ketika T40 dan apapun kombinasinya di T3, T2, T1 ini 16 display ini akan tidak menyala. Jadi kita coba saja. So, ini tidak menyala. T2 juga tidak. T0 tetap tidak. Nah, selanjutnya ketika T41 dan T3, T2, T1, T0 nya ini masih 0, 16 display ini juga belum menyala. Menyala ketika mulai 17, yaitu jam 17, yaitu T4 ini 1, 0, 0, 0, 1. Nah, ini mulai nyala karakter K. Lanjutnya 18, 18 ini 1, 0, 0, 1, 0. Ini karakter H. Terus 19, T4, T1, T0, 1, 0, 0, 1, 1. Ini karakter U di Q. Terus T1, 0, 1, 0, 0, karakter B. Lalu 1, 0, 1, 0, 1, ini karakter A. Terus 1, 0, 1, 1, 0, ini karakter H. Terus 1, 0, 1, 1, 1, ini karakter add sign, tanda add. Terus ini 1, 1, 0, 0, 0, karakter I. 1, 1, 0, 0, 1, ini karakter F. 1, 1, 0, 1, 0, karakter U. Terus 1, 1, 0, 1, 1, ini karakter M. Terus 1, 1, 1, 0, 0, karakter C. Terus 1, 1, 1, 0, 1, karakter strip. Terus 1, 1, 1, 1, 0, ini karakter 2. Terus yang terakhir 1, 1, 1, 1, 1. Nah, ini karakter 0. Jadi rangkaian ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan tadi. Jadi apa namanya? Ya, jadi bentuk rangkaian yang kita inginkan untuk menggambarkan karakter tadi secara berurutan kurang lebih seperti ini. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan bisa langsung hubungin saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.